cantik luar dalam. Ini penyegar ruangan, ya. Ini sebagai penyegar ruangan. Kemudian ini sebagai pencuci lantai, pembersih lantai. Yang ini sebagai pembersih kamar mandi. Yang ini. Kalau yang ini istilahnya biomol. Biomol itu untuk mempercepat, ya, mempercepat pembusukan sampah. Saat ini kita bersama-sama ada mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan dosen. Nah, ini kebetulan saya bersama dosen PPKN, ya. Sekarang di sekolah selalu kita dengar yang namanya P5. Nah, apa sih P5? Kalian ini Proyek terkait ya, proyek pelajar Pancasila. Biasanya proyeknya dalam bentuk apa gitu? Coba kalau mau jadi mahasiswanya, biasanya proyek yang diberikan apa? Ini ada Pak Toma, ada Pak Migdal, ada Pak Julika. Nah, biasanya saat ngajari mahasiswa, dalam tanda petik mahasiswa calon guru yang ada di UM ini, supaya nanti dia menjadi calon guru yang baik, jangan sampai proyeknya salah, ya. Jangan sampai proyeknya salah. Nah, selama ini kita diajari itu buat proyek apa nih? Jadi terkait dengan mata kuliah PKN, jadi kebetulan kita di beberapa semester ini selalu menggunakan yang namanya proyek warganegaraan. Apa itu proyek warganegaraan? Proyek warganegaraan sebenarnya adalah bagian dari implementasi dari materi yang sudah kita ajarkan. Sehingga selama ini yang orang menganggap ketentuannya kita selalu bicara teoritis, gitu. Ini paradigmanya kita ubah. Proyek ini adalah bagaimana mahasiswa itu berperan aktif di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu ya bisa di lingkungan kampus, bahkan di dalam kampus atau juga di lingkungan sekitar. Nah, selama ini banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa yang itu di setiap akhir semester itu selalu dilaporkan kepada kami. Dan mereka harus dan wajib hukumnya itu mengirimkan dan juga melaporkan hasil proyeknya. Kalau nggak itu karena mereka tidak ikut ujian atau tidak bisa ikut pasti ujian. Nah, apa saja bentuk proyeknya? Salah satunya kalau yang dari saya itu banyak yang memang berkaitan dengan isu lingkungan. Berkaitan dengan apa? Contoh misalkan, kemarin kebetulan mereka itu bekerja sama di SMA 4. Yaitu apa? Yaitu yang terkait dengan bagaimana kesadaran siswa itu terkait dengan membuang sampah. Nah, itu sudah kita anggap sebagai satu proyek karena itu menarik. Karena membangun kesadaran lingkungan itu ya salah satunya adalah dengan sadar terhadap sampah yang berserakan. Nah, bentuk laporannya apa? Cocok ya. Proyeknya sampah. Tadi di aula sudah kita bilang bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk tanggung jawabnya Mas Alfian ini ya. Ini tanggung jawabnya sebagai dosen PKN, termasuk Mas Mida dan Mas Zulfikar dan seterusnya tadi. Nah, bagaimana peran kita sebagai warga UM? Tadi disebutkan sebagai warga UM. Peran kita apa? Jangan sampai sampah kita itu berkeliaran, bahkan sampah kita itu menjadi beban bagi TPA Kota Malang, yaitu TPA Spitulang. Hari ini itu kita akan praktekkan bagaimana membuat ekoenzim itu supaya mengurangi beban sampah yang ada di UM. Nah, yang pertama ini tadi saya sebut ini ada biomol ya, hasil produk olahan sampah ini. Sisa-sisa makanan, sisa buah dan seterusnya. Ini fermentasinya perlu 1 bulan. Ini gunanya untuk mempercepat fermentasi sampah yang ada di UM supaya bisa kita jadikan menjadi pupuk kompos. Boleh diambilkan pupuk yang ada di sana ya. Media tanam kompos UM Green Product. Jadi kita selama ini sudah Green Campus kita sudah bekerja dengan baik gitu ya, antara lain menghasilkan produk ini. Tidak hanya produk dalam bentuk komposnya, tetapi ini. Kalau kita biasanya kalau beli di toko ini namanya EM4 ya, EM4, tapi kita bisa memproduksi sendiri. Nah, untuk fermentasi ini perlu yang namanya waktu 1 bulan. Tapi beda dengan yang ini ya. Kalau ini itu jadi ini untuk membersihkan lantai, yang ini untuk membersihkan kamar mandi, dan yang ini untuk penyegar ruangan supaya bakteri-bakteri yang ada di ruangan kita itu bisa mati, bakteri-bakteri yang ada di ruangan kita. Semua ini 3 hal ini kita produk dari yang namanya ekoenzim. Kalau biomol tadi memerlukan fermentasi 1 bulan, kalau ekoenzim itu memerlukan waktu 3 bulan. Nah, bedanya kalau bahannya sama, itu tergantung ininya ya. Jadi ini ada
kulit pisang, ada kulit nanas. Bisa nanti kalau Anda kepingin makannya, sukaannya buah apa Mbak Farin? Pepaya. Buah pepaya. Kalau misalnya buah pepaya, ya kulit yang dibuat ini adalah buah pepaya. Kalau saya sukanya buah naga biasanya. Nah, kulit yang di sini biasanya juga buah naga yang dipakai gitu ya. Atau sisa-sisa sayuran, misalnya sisa kacang panjang, sisa kobis, sisa apa boleh ini. Tinggal ditambah sama cairan gula. Itu aja sudah cukup. Ya, cairan gula. Coba sih dipraktekkan. Jadi seperti itu, simple. Kebetulan kami di Fakultas Ilmu Sosial banyak kita menanam telo rambat ya, telo rambat atau toga, tanaman toga dan seterusnya. Itu kita nggak akan beli yang namanya pupuk dari luar. Kita cukup ngambil pupuk yang kita produk sendiri seperti ini, kemudian kita taruh di pupuk di sana. Jadi gitu. Jadi membuatnya simple seperti ini teman-teman ya. Iya, oleh sebab itu saya sangat menghimbau teman-teman semuanya untuk mau peduli terhadap lingkungan. Jangan biarkan lingkungan kita, termasuk lingkungan UM, itu menjadi tempat sampah yang raksasa, ya. Tapi kita buat kampus UM adalah kampus yang nyaman seperti itu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk acara buat ekoenzim hari ini. Saya berharap P5 yang ada di lapangan nanti di sekolah-sekolah yang mungkin adik-adik praktek itu antara lain produknya seperti ini ya. Siap? Salam cinta lingkungan.